Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita akan membahas terkait dengan tematik coding analysis. Tematik coding analysis sebenarnya adalah bagian salah satu teknik dari data analisis untuk metode pendekatan kualitatif. Nah, kualitatif data analisis ini adalah sebenarnya merupakan sebuah proses untuk memeriksa dan menginterpretasikan data kualitatif yang ada, ya, untuk memahami apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh responden. Data kualitatif dapat didefinisikan sebagai semua jenis data yang sifatnya non-numerik, ya, bukan berupa angka, dan unstructured umumnya. Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini, ya, menggunakan coding ini cukup tujuannya ya tentu untuk menemukan common themes, ya, tema-tema yang umum, ya, konsep-konsep yang ada, dan nah ini merupakan bagian dari yang kita namakan sebagai thematic analysis. Makanya kadang disebut sebagai thematic coding analysis. Thematic analysis atau thematic coding analysis ini tentu mengekstrak, ya, tema-tema, ya, dari sebuah data kualitatif teks di sini, ya, naskah, dengan cara menganalisis struktur kata dan kalimatnya, ya. Nah, sedangkan coding ini dapat didefinisikan sebagai sebuah proses untuk memberikan label, ya, labeling, dan kemudian juga termasuk kita mengorganisasikan, ya, kualitatif data yang ada, ya. Untuk apa? Untuk melihat berbagai tema-tema yang ada dan hubungan diantaranya, ya. Nah, dengan kita memberikan label codes, ya, pada kata maupun frase atau kalimat yang merupakan respons dari narasumber kita, itu tentu akan membantu kita, ya, peneliti, ya, untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang dimaksud dari respon tersebut, dan tentu ini akan membantu untuk dalam upaya memberikan analisis data kualitatif yang lebih baik, ya, dan juga untuk mensummarize, ya, meringkas, ya, hasil dari keseluruhan survei kualitatif tersebut. Para peneliti, ya, menggunakan coding dan other qualitative data analysis, ya, processes, ya, untuk membantu mereka mengambil keputusan berdasarkan data, ya, data kualitatif ini, ya, yang tentu sumbernya dari respon feedback responden, ya. Nah, ketika kita mengcoding, ya, kita kemudian dapat menghitung, ya, melakukan kuantifikasi dari tema-tema yang muncul, ya. Misalnya kita interview dengan 10 orang, ya, 10 orang ini berapa orang nih yang banyak mengatakan atau berbicara mengenai masalah A, gitu ya. Oh, 5 orang nih, ya kan, muncul nih 5 coding, ya, 5 pernyataan, ya, terkait dengan coding ini, gitu kan, ya. Nah, itu kita bisa mengkuantify, gitu ya. Dan ini tentu akan memudahkan kita untuk menginterpret, ya, dan menganalisis opini dari responden, ya. Thematic coding, ya, disebut juga dengan thematic analysis atau thematic coding analysis, ini adalah jenis dari data kualitatif, ya, analisis data kualitatif untuk menemukan tema-tema di dalam sebuah teks, ya, dengan menganalisis kalimat, ya, dan kata struktur katanya, ya. Bagaimana cara untuk mengcoding? Langkah yang pertama adalah kita memutuskan dulu, ya, apakah kita akan melakukan coding jenis deduktif atau induktif. Kemudian yang kedua, kita membaca, ya, data, ya, teks itu, ya, untuk mengetahui lah secara sekilas dulu, ya, ini tentang apa, gitu ya. Kemudian baru kita mulai memberikan kode, ya, pengkodean, ya. Nah, pada saat pengkodean, kemudian kita akan baca line by line, ya, kalimat per kalimat, ya, dan ya tentu kita berusaha mendapatkan kode, ya, kode kata kuncinya lah, ya, yang
memang itu terkait ya dengan topik penelitian kita ya. Kemudian kode ini tentu akan menjadi lebih banyak ya ketika kita melakukan reread ya, kita membaca ulang ya. Nah, ini adalah proses familiarisasi yang akan saya sampaikan. Nah, kemudian kita setelah mendapatkan kode-kode itu ya, kita akan melakukan kategorisasi ya, pengelompokan ya, dari kode-kode yang ada untuk melihat ya, bagaimana ini struktur kodenya ya. Kemudian dari situ kita bisa membuat tema-tema ya, melihat hubungan-hubungan yang ada dari masing-masing kode tersebut ya. Nah, tadi ada dua jenis coding ya, deductive dan inductive coding. Yang dimaksud dengan deductive coding artinya kita memulai proses coding ini dengan cara kita sudah memiliki dulu ya set of codes, serangkaian kode-kode. Nah, serangkaian kode-kode ini caranya dari mana? Ini dapat kita dapatkan dari penelitian terdahulu ya, yang similar ya, yang memang sama dengan penelitian kita gitu ya. Atau memang kita sudah memiliki konsepnya terlebih dahulu gitu ya. Jadi kita sudah membuat framework ya, framework ya, kerangka dari kode-kode yang sekiranya akan muncul dari tema-tema kita. Nah, itu adalah deductive coding ya. Nah, ini juga disebut concept driven coding ya. Yang kedua adalah inductive coding atau open coding ya. Nah, ini yang paling sering sih ya kalau pengalaman saya kita lakukan ya. Artinya apa? Kita melakukan kode berdasarkan teksnya yang ada ya. Jadi muncul, kita baca dari teks itu ya, dari data kita baca lain-lain, baru muncul kata kuncinya, kodenya ya. Nah, disitulah kita melakukan kode untuk jabarkan apa saja kode yang muncul dari satu teks tersebut, satu data tersebut ya. Kita fokus di melakukan inductive coding ya. Jadi ya memang kita baca dulu gitu ya dari data yang ada, baru kita lakukan pengkodiannya ya. Yang pertama ya, kita melihat break ya dataset kita menjadi smaller samples ya. Katakanlah kita melakukan interview kepada 20 orang ya, 20 orang ini kemudian kita akan bagi-bagi berdasarkan mungkin backgroundnya, profilnya ya, supaya tahu oh ini project manager, ini adalah responnya quantity surveyor, karena akan berbeda mungkin ya, mereka akan memberikan tanggapan yang berbeda terhadap satu pertanyaan yang sama. Nah, kita breakdown aja dulu ya berdasarkan profilnya lah ya, backgroundnya. Kemudian dari sampel itu kita baca nih salah satunya ya, kita familiarisasi ya, kita buat kodenya ya, yang sekiranya muncul ya dari data tersebut. Kemudian kita baca ulang lagi ya, apply lagi kodenya ya, kita lihat lagi kodenya benar enggak gitu ya. Kemudian ambil lagi transkrip lain ya dari sampel yang sama, sampel yang berbeda ya, new sample of data ya, tapi dari kelompok sampel yang sama. Kemudian kita sama ya, apply codes lagi gitu ya, lihat lagi codesnya, kita cari gitu ya. Berdasarkan apa? Kita lihat dulu dari yang sampel yang pertama yang sudah kita lakukan, mungkin akan muncul yang sama karena dia mirip ya, berdasarkan background yang sama, respondennya berdasarkan memiliki background yang sama gitu ya. Mungkin akan lebih banyak bersamanya gitu ya kode yang muncul dibandingkan kalau misalnya kita untuk pertanyaan yang sama mungkin kita dengan background yang berbeda nih ya, satunya QS, satunya opini dari project manager gitu kan, satunya lagi mungkin dari supervisor, itu akan mungkin berbeda gitu ya. Kemudian kita ya tentu membuat catatan ya, mana nih kode-kode yang tidak match ya, atau mungkin kita akan membutuhkan additional codes ya pada sampel yang kedua ini gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat lagi ya, record or responses ya, kemudian kita akan repeat lagi ya prosesnya untuk data-data yang lainnya, transkrip yang lainnya ya, seperti itu. Nah, mengkategorisasikan kode ya, jadi ada dua
jenis juga ya. Yang pertama itu disebut flat coding frame ya. Jadi kerangkanya itu adalah flat, sama semua ya, satu level semua. Jadi kita hanya memang untuk mencari atau mengidentifikasi apa saja kata kunci kode ya yang muncul dari berbagai transkrip tersebut gitu ya. Nah ini tentu memang lebih mudah ya, lebih cepat juga gitu ya. Tapi akan mempersulit dalam hal organisasi, kemudian juga untuk melihat relationship ya, hubungan, dan ya tentu ini akan berdampak pada kedalaman analisis kita gitu ya. Yang kedua itu adalah kita menyajikan dalam bentuk hierarchical ya, secara hierarkis kerangkanya ya. Ini tentu akan membantu kita adalah peneliti ya, mengorganisasikan kode berdasarkan bagaimana hubungan ya, kaitan antara satu kode dengan kode lainnya ya, sehingga membentuk teams ya, kemudian membentuk suatu konsep baru ya dari data yang ada gitu ya. Nah tentu yang kita mau ya itu adalah yang hierarchical frames ya, karena lebih dalam, tapi memang ini akan membutuhkan pemahaman yang lebih ya oleh peneliti ya. Maka dari itu memang kualitatif data analisis ini akan sangat bergantung pada selain kualitas ya respondennya ya, respons ya, juga kualitas ataupun capability dari penelitinya ya. Ketika misalnya peneliti ini kurang begitu menguasai topik dari penelitiannya ya, dan tentu dia tidak akan banyak bisa melakukan pengkodean dan tidak akan bisa secara mendalam membentuk sebuah hubungan ya, menemukan tema dan membentuk sebuah hubungan dari topik penelitian dan data yang ada gitu ya. Beda dengan kalau misalnya saat penelitinya itu capable, memang itu keahlian dia gitu ya. Berbicara mengenai customer service ini memang sudah dia kuasai banget ya, memang interest dia di sana, dia sudah banyak melakukan penelitian di bidang itu. Tentu ketika dia mendapatkan sebuah data ya, data kualitatif ya, berdasarkan survei interview gitu ya, dia akan bisa melakukan menginterpret ya, menganalisis dan menginterpret data tersebut dengan lebih akurat, lebih detail ya, mendalam gitu ya, sehingga terbentuklah hierarchical yang berbeda gitu ya, dan itu wajar gitu ya. Nah tapi memang ini tentu kemudian akan memberikan bahan diskusi ya, ketika kita menjabarkan sebuah penelitian. Ini contoh dari hierarchical ya, hierarchical coding analysis ya. Jadi kita lihat dulu nih statementnya apa, statement 1, 2, 3, 4 mungkin dari narasumber 1, 2, 3, 4 juga ya, yang berbeda. Kemudian dari situ kita bisa menentukan codingnya apa gitu ya. Kemudian dari coding ini kita lihat, oh ini terkait dengan tema apa gitu ya. Nah mungkin antara codes ya, di dalam codes ini ya, antara statement dengan teams ini, codes ini ada subcodes. Nah, bisa aja subcodesnya itu ada subcodes bagian A, subcodes bagian B, subcodes bagian C gitu ya, dengan ada masing-masing codesnya ya. Jadi ya secara simpel begini sederhana, tapi bisa saja lebih tingkatan hierarkinya itu tidak hanya 3 begini ya, tapi bisa 4, bisa 5 gitu ya, tergantung dengan seberapa tadi kapabilitas dari penelitinya ya, seberapa dalam juga interviewnya ya, datanya. Nah kita lihat contoh ya, coding practice one ya. Jadi ini kita lihat dari hasil transkrip interview ya, minta untuk melakukan adaptive coding analysis. Nah ini ya interview, ini ada pewawancara, ada narasumber satu ya. Ini transkrip untuk dari satu narasumber aja ya. Ini terkait dengan apakah bapak percaya tidak dengan adanya fenomena tebal proyek. Jawabannya saya sih tidak percaya ya. Berarti ini kata kuncinya tidak percaya nih ya. Kemudian mengapa bapak menurut bapak ya, tebal proyek itu berpengaruh atau tidak? Ya mungkin ada dia jawabnya ya, tapi tidak banyak karena masih ada beberapa orang yang masih percayanya ada pengaruh budayanya di dalamnya ya. Nah ini juga sama, mungkin sekedar budaya, itu terkait dengan budaya ya. Dan
sejauh mana nih penerapan SMKK ya, sistem manajemen keselamatan konstruksinya ya. Oh, semakin baik nih yang ada ya. Kalau semakin baik SMKK-nya, maka tumbangnya menjadi semakin minim. Nah, ini terkait dengan SMKK nih ya. Next. Oh, ini terkait apa nih? Sebelumnya ini ya terkait dengan dukungan sosial ya. Oh ya, berpengaruh gitu ya. Kemudian apakah pelatihan dan pemahaman ketiga berdampak ya? Oh ya, berdampak nih pelatihan nih ya, untuk pengarahan dan mitigasi ya. Ini bisa jadi ada sukat-sukatnya ya. Kemudian apakah pengawasan perlu ya, pengawasan ya. Apakah yang menjadi tantangan dalam penerapan? Kurangnya penerapan dalam pemahaman dan pengawasan ya. Mungkin ini lagi bagaimana cara penerapan SMKK, SOP, penerapan sekali lainnya ya. Ini lingkungan ya. Kemudian ada terkait dengan regulasi ya, ada terkait pemahaman prosedur K3 ya, dan lain sebagainya ya. Nah, ini memang kebetulan memang respon dari narasumbernya pendek-pendek ya, cukup pendek ya. Ada yang memang dia kan lebih baik itu lebih tajam gitu ya untuk respon narasumbernya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja ya. Nah, dari situ kita bisa kemudian membentuk hierarchical codingnya ya kan. Nah, ini ada segmennya tadi ya. Oh, ini dari N1 tuh narasumber yang pertama ya. Kemudian mungkin ada N2 nih ya, ada N3 ya. Nah, ini tadi yang codingnya ya, codesnya ya, codesnya tidak percaya ya. Nah, maksud tidak percaya mungkin ada transkrip yang ketiga ya, dari narasumber ketiga dia juga sama nih ya, bicara intinya tidak percaya, tapi ada narasumber dua yang percaya ya, bicaranya percaya gitu ya. Nah, ini codesnya ya. Dari codes ini kemudian kita bisa membentuk timnya ya. Ini apa nih? Oh, percaya dan tidak percaya ini adalah terkait persepsi ya, budaya ya. Ini alasan ya, terkait dengan alasan adanya tumbal proyek atau percaya dengan tumbal proyek ya. SMKK, dukungan sosial, pelatihan, pengawasan lingkungan, ini mungkin terkait dengan faktor yang mempengaruhi ya. Nah, jadi ini kelihatan ya relationship-nya ya. Dari sini tentu kita akan bisa mengelompokkan ya, lebih banyak terkait apa gitu ya, faktor pengaruh gitu ya. Next, coding practice yang kedua. Kalau ini adalah kita menerapkan coding analysis pada literatur study. Cukup banyak juga ya sumber untuk kualitatif data. Metode itu adalah literatur ya, desktop study-nya ya. Contohnya ya, a motivational framework for women to work in the construction industry and Indonesian case study ya. Nah, di sini kita lihat ya, caranya bagaimana. Ya, kita pertama itu baca dulu secara sekilas semuanya. Kemudian kita baca per paragraf ya. Oh, ini paragrafnya tentang facts ya, in the Indonesian construction industry ya. Paragraf kedua ini berbicara sebetulnya pokok bahasanya ya. Kan satu paragraf itu baiknya memiliki satu pokok bahasa ya, maksimal dua lah gitu ya, tapi lebih baik satu gitu ya. Tapi ada sub-sub bahasanya di dalam satu paragraf itu ya. Nah, ini kelihatan nih, oh paragraf 2 ini berbicara mengenai intinya adalah peranan penting dari industri konstruksi ya. Yang ketiga ini berbicara sebenarnya mengenai tantangan partisipasi wanita di industri konstruksi ya. Oke. Next, paragraf 4 nih mengenai fakta ya, teks terkait partisipasi wanita di industri konstruksi itu seperti apa ya. Paragraf kelima ini mengenai tantangan ya. Oh, ada diskriminasi gender mungkin, ada housework responsibility. Paragraf ke-6 ini tantangan juga ya, terkait dengan stereotype ya, male dominated industry. Yang ke-7 terkait dengan retention ya. Ke-8 ini terkait dengan ratio of women participation in the industry ya.
Paragraf ke-9 ini masih terkait dengan tantangan ya, low motivation. Demikian seterusnya ya. Jadi kita baca dari per paragrafnya ya. Kemudian dari masing-masing paragraf itu kita lihat statementnya ya. Statementnya apa nih yang sesuai dengan itu ya. Nah, jadi di sini mungkin ada subquotes-nya dulu ya. Nah, kalau ini kemudian quotes ya, lebih besar lagi, kemudian baru ada timnya gitu ya. Terkait dengan fakta, peranan penting, tantangan partisipasi wanita ini adalah bicara mengenai diskusi secara umum. Kalau partisipasi wanita ini yang ini gitu ya, statement quotes yang ke berikutnya gitu ya. Nah ini mungkin bisa lagi dibagi lagi ya. Yang tantangan ini tadi ya terkait dengan tantangan berarti timnya ya. Terus nanti baru ada quotes parent quotes lah kita sebut ya. Kemudian baru ada tim di sininya itu adalah partisipasi wanita ya. Coding practice yang ketiga harusnya ya, ini terkait dengan paragraf ya. Jadi yang tadi ya, kita punya satu paragraf, kita baca sesuai topiknya apa, tapi setelah itu kita lihat sebenarnya ya per kalimat ya, harusnya coding itu kan per kalimat, kemudian muncul nih nanti quotesnya gitu ya. Makanya tadi saya bilang yang ini sebelumnya itu harusnya ada subquotesnya gitu ya. Nah ini misalnya terkait dengan decision making frameworks and conception management research, ini ada satu paragraf ya. Kalimat pertama ini bicara mengenai manfaat dari DMF ya, decision making frameworknya ya. Dan di sini mungkin yang menarik itu ada contoh dari DMF ya. Ini ada plus minus ya, kelebihan dan kekurangan dari contoh DMF yang pertama ini gitu ya. Terus ini contoh DMF yang kedua nih ya, ada KPPIP ya. Nah ini bawahnya seterusnya ini adalah plus minus dari contoh DMF yang kedua ya. Nah jadi seperti itu dan cara kita melihat codingnya ya. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga penjelasan yang diberikan dapat memberikan wawasan baru ya terkait dengan cara melakukan coding. Dan intinya untuk coding analisis adalah praktis ya. Jadi memang harus lebih banyak latihan dalam hal coding, dan kemudian kita juga kita harus meningkatkan kapabilitas ya peneliti ya. Salah satu caranya adalah dengan banyak membaca ya, terutama terkait dengan penelitian yang serupa dengan topik penelitian kita ya. Demikian, terima kasih atas perhatiannya.